Hello everyone, in this occasion we will learn about tenses. I bet you guys have learned tenses for 12 years. Saya yakin sebenarnya tenses ini sudah dipelajari dari zaman sekolah dulu ya, harusnya sih sudah paham, harusnya. But in practice maybe we often get confused. Tapi prakteknya mungkin kadang kita gampang bingung sama si tenses ini. Kalau ngadepin soal ya. Jadi here is a brief explanation about tenses. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu tenses dan kapan kita menggunakannya. Basically, there are 12 tenses that often be used by people. Pada dasarnya tenses yang sering digunakan itu hanya 12. Yang sering digunakan hanya 12. Jadi nggak perlu ngafalin banyak-banyak, cuma 12. Tenses itu penggunaannya sama kayak kita hidup. We live from the past until the present till the future. Jadi kita itu hidup dari masa lampau ke masa depan, dan saat ini adalah masa kini. Untuk masa kini, tenses yang perlu digunakan hanyalah present tense. Present tense ini dibagi menjadi simple present tense, present progressive, present perfect progressive. Bagi yang nggak tahu apa itu progressive, mungkin di sekolahnya dulu diajarinya continuous. Progressive sama continuous is the same. And then masa lampau itu kita sebutnya past tense. Past tense sama kayak present tense, ada simple, progressive, past perfect progressive. And then the future, masa depan, itu tenses yang digunakan sama, ada simple, progressive, future perfect progressive. Nah, kapan sih kita gunakan tenses itu? Mulai dari masa lampau dulu. Past tense itu digunakan di masa lampau. Verbnya verb 2. Jadi segala macam yang keterangannya adalah yesterday, ago, itu pasti past tense. Dan verb yang dipakai pasti verb 2, atau to be-nya itu to be past juga, was atau were. Kemudian future tense itu masa depan, next, tomorrow, will, be going to, pasti will diikuti, will atau be going to, segala jenis modal pasti diikuti dengan verb 1. Maksudnya will go, sekalipun subjeknya she will go, bukan she will goes, karena ada modal. And then in the present tense, the current tense dibagi menjadi 2. Untuk now, segala jenis now ya, entah itu past progressive, present progressive, future progressive. Kalau yang namanya now itu pasti to be plus verb ing. Tapi kalau kita bahas simple present tense, itu membahas kebiasaan sebenarnya. Jadi contohnya, saya pergi kerja setiap hari. I go to work every day. Setiap hari. Jadi kemarin dilakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kemarin dilakukan, sekarang pergi kerja, besok juga pergi kerja. Namun ada degree-nya, kadang every day, rarely, usually, seldom, etc. Nah, lalu apa bedanya past tense dan perfect tense? Ada yang namanya present perfect tense, itu rumusnya have plus verb 3. Keterangan waktunya since atau for. Present perfect tense ini digunakan jika masa lalu itu masih terbayang, masih terngiang, masih ada efeknya sampai masa kini. Maksudnya gimana? Contohnya, I closed the door. Pakai verb 2 ya, closed. I closed the door. Saya nutup pintu. I close the door. I close the door ini adalah verb 2. Saya tadi nutup pintu, itu adalah past tense. Nah, masalah sekarang pintunya masih tertutup atau sudah terbuka, saya nggak tahu. Pokoknya tadi saya tutup pintu. Itulah past tense. Now,
Kalau di perfect tense, I have closed the door. I have closed the door. Saya tadi nutup pintu. Sampai sekarang pintunya masih tertutup. Jadi masa lampau yang masih ada hubungannya dengan masa kini adalah present perfect tense. Nah, dilanjut. Lalu kalau ada present perfect tense, ada juga yang namanya past perfect tense kan tadi. Nah, past perfect tense konsep dasarnya sama kayak present perfect tense. Wait. Nah, past perfect tense adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau, namun akibatnya atau dampaknya hanya sampai di masa lampau aja. For example, tahun 2017 saya pacaran. Tahun 2019 saya putus. So, I had dated him. Nggak jelas ya. Intinya I had dated him. I had pakai had ya. Kalau past perfect tense itu pakai had. I had dated him for 2 years, selama 2 tahun. Ingat, for itu juga keterangan waktunya perfect tense. I had dated him for 2 years since 2017. Jadi 2017 itu saya pacaran. 2018 masih sama dia. 2019 kita putus. That's it. Jadi masa lampau sampai masa lampau. Itu konsep dari past perfect tense. Oke, next. Selain ngomongin tenses, tenses itu juga berkaitan erat dengan kalimat aktif dan pasif. Di bahasa Indonesia ada yang namanya memakan, ada yang namanya dimakan. Kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktifnya bahasa Inggris misalkan I read the book, I read. Itu kalimat aktif. Saya membaca. Tapi kalau buku dibaca, rumusnya adalah to be diikuti verb 3. Jadi to be itu bisa diikuti verb 3, bisa juga diikuti verb ing. Kalau to be diikuti verb ing berarti dia progresif, sedang melakukan sesuatu. Tapi kalau to be diikuti verb 3 berarti dia pasif atau di. I read a book. Pasifnya berarti the book is read by me. Jadi verb 2-nya read adalah read. Begitu ya. Atau I write a letter. Saya menulis surat. The letter is written by me. Seperti itu. Next. Nah, biasanya kan kalau sudah kena soal nih kita mendadak bingung. Intinya soal tenses itu perhatikan keterangan waktunya. For example, I blah 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 tennis every Sunday morning. Keterangan waktunya every Sunday morning. Every berarti kan kebiasaan. Berarti simple present tense. Berarti verbnya verb 1. Jawabannya adalah play. I play tennis every Sunday morning. The next question, don't make so much noise. Mita blah 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 to study for her TOEIC. Jangan rame. Mita titik-titik belajar untuk TOEIC. Maksudnya apa? Pasti sedang belajar kan? Oh sorry, ini maksudnya adalah is trying to study for her TOEIC. Next, Mozart blah 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 more than 600 pieces of music. Nah, ini keterangan waktunya nggak ada. Tapi Mozart itu nulisnya kapan sih? Mozart kan sekarang sudah almarhum. Berarti kan nulisnya zaman dulu kala. Berarti past tense. Past tense. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Next question. Keterangan waktunya since last year. Jangan terkecoh dengan kata last year. Last year memang kata keterangannya untuk past ya. Past. Tapi di sini juga ada since. Since itu keterangan untuk perfect tense. Tourism in this region
pariwisata di daerah ini menurun sejak tahun lalu. Berarti jawabannya adalah has been declining. Sejak tahun lalu pariwisata di daerah ini sedang menurun. Next, cara belajar grammar yang paling gampang adalah error analysis. Contohnya ini, I am living at since. Since itu kan harusnya perfect tense, berarti ini harusnya have. Ini pembetulannya, I have been living. Ya, gitu ya. Next, mending belajarnya langsung using soal. That's it for the explanation regarding tenses. Any questions are welcome. See you on the next video.